Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di kampus online Al-Islam, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di kampus online Al-Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayatullah. Saya wali kelas dari kelas Putra, dari kelas Ikhwan. Ini saya mewakili Ustaz Abdullah Mualim selaku mudir dari kampus online Al-Islam, karena ternyata sinyal di tempat beliau tidak memadai untuk bisa mengikuti kelas Zoom ini. Namun saya mewakili di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khairal jazak, atas partisipasi antum dalam kegiatan belajar ini. Kami ingin menyampaikan bahwa kelas ini diadakan merupakan daurah yang kedua dari daurah yang diadakan oleh kampus online Al-Islam. Kampus ini merupakan satu kegiatan belajar yang dibimbing oleh Ustadz Abu Zaidan selaku pengajar untuk kegiatan di kelas ini. Insya Allah kita akan banyak menimba ilmu dari beliau. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau, dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita, dan kami selaku lajnah panitia dari kegiatan kampus online Al-Islam di daurah kedua untuk fasal Arba'in Fi, atau kita akan mempelajari kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Kami menyampaikan, ayo mari kita semangat untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya dan memberikan manfaat untuk orang lain seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan bersama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke pusat, ke studio untuk melanjutkan kita menyimak bersama kajian yang akan dibawa oleh Ustaz Abu Zaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, syukru mausul ila al-lajnah lihada al-barnamij, jazahumullahu khairan, wa kadhalika al-hadirin al-musyarikin, jazahumullahu khairan aydan, wa nashkurullah ta'ala ala hadha al-liqa' al-mubarak, al-liqa' al-ilmi fi majlis al-hadithi ma'a kitab al-arba'in al-Qur'aniyah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita mulai majlis yang pertama untuk majlis sama Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Yang kitab ini ditulis oleh guru kami, Syekh Ahmad ibnu Abdul Razzaq ibni Muhammad Al-Ibrahim Al-Anqari, hafizahullah ta'ala. Seorang talibul ilm dan seorang syekh yang masih muda, dan beliau adalah murid dari guru kami juga, Syekh Abdullah As-Sa'ad, hafizahullah ta'ala, seorang muhaddits yang sudah cukup tua. Dan beliau menulis kitab Al-Arba'in Al-Qur'aniyah. Ini sudah lama, tetapi memang kitab ini mungkin bisa dikatakan baru-baru terkenal pada akhir-akhir ini. Dan sebenarnya banyak sekali ulama yang menulis kitab dengan judul Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Ada karya dari Syekh Nasir Al-Qattami, demikian juga ada yang dari yang lain-lain. Tetapi memang yang diberi qabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi kitab yang paling terkenal, dibacakan di beberapa majelis, diajarkan di pesantren-pesantren tahfidz, adalah kitab yang kita baca ini, yaitu kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah. Jadi perbedaannya antara kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah
yang kita pelajari sore ini dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah yang sudah kita pelajari pada majelis yang lalu adalah bahwa Al-Arba'un An-Nawawiyah ini ditulis oleh ulama dahulu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang wafat pada tahun 600-an. Sementara Al-Arba'un Al-Quraniyah ini ditulis oleh ulama zaman sekarang atau masyayikh zaman sekarang, ya beliau masih hidup dan masih muda. Kalau kita cari di YouTube, kita tulis namanya, ini langsung muncul wajahnya, Syekh Ahmad Al-Anqari. Ini beliau wajahnya seperti ini. Ini adalah guru kami yang menulis kitab ini. Dan alhamdulillah buku ini Al-Arba'un Al-Quraniyah sedang saya berikan ta'liq, belum selesai. Jadi biasanya sambil mengajar seperti ini saya sambil memberikan ta'liq terhadap kitab yang saya bacakan atau saya ajarkan. Dan sekaligus saya mengajak kepada para asatidz wal ustadzat yang mendengar suara ini bahwasanya alangkah bagusnya kalau kita mengajar suatu ilmu atau suatu kitab, kita sambil menulis apa yang kita ajarkan sehingga selesai mengajar, selesai pula satu buku yang kita tulis nih. Banyaknya beberapa tulisan yang saya selesaikan itu sebenarnya karena seperti ini, ya, mengajar satu kitab kemudian sambil menuliskan apa yang sudah disyarahkan, mengajarkan tafsir juz 30 misalnya, maka selesai majelis, selesai juga satu kitab dengan judul tafsir juz 30. Nah, seperti ini adalah apa yang dihasungkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana dulu sudah kita sampaikan bahwa yang bagi likulli man indahu ilmun ayyaktuba, sepantasnya orang yang memiliki ilmu untuk menulis. Karena dengan menulis itu, pertama, dia harus terpaksa untuk belajar lebih banyak lagi. Karena tanpa belajar, dia tidak bisa menulis. Apa yang akan ditulis? Faqidu syai' la yu'tih. Yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa menuliskannya. Maka untuk bisa menuliskan sesuatu, kita harus memiliki atau menguasai ilmu yang akan kita tulis tersebut. Nah, maka ini menghasung kita untuk lebih banyak membaca lagi. Kemudian juga manfaatnya, kalau tulisan itu bisa sebarkan di tengah-tengah masyarakat, maka bermanfaat sampai akhir zaman, sampai pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini qad sami'tul kitaba kamilan min Syekhina Al-Anqari 'ama Corona. Kitab ini sudah saya dengar 2 kali dari guru kami, Syekh Ahmad Al-Anqari. Tapi yang pertama saya mendengarkan sebagian, sementara pada majelis yang kedua saya mendengarkan semuanya. Dan ini alhamdulillah terjadi pada tahun Corona 1442 Hijriah atau 2020 Miladiyah. Walillahil hamd. Nah, maka ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan olehnya kepada kita pada tahun Corona ini. Dulu sebelum adanya Corona ini, majelis-majelis seperti ini sangat sedikit sekali atau mungkin belum ada, ya. Begitu ada Corona, maka pada para masyayikh kemudian mereka pada mengadakan majelis-majelis ilmu dengan Zoom atau juga live dengan YouTube dan sebagainya. Ini memudahkan bagi kita tulabul ilm untuk mempelajari ilmu dari siapapun masyayikh yang ada di seluruh dunia. Para masyayikh yang sudah lama saya pengen bertemu dengan mereka karena terkenalnya mereka, karena kuatnya ilmu mereka, seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Al-Hasan Ad-Dadaw dan sebagainya. Nah, ternyata kita bisa bertemu dengan mereka dalam kajian-kajian live seperti ini. Maka ini termasuk apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surah Asy-Syarh ayat 5 dan 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitan yang kita dapatkan pada COVID ini ternyata menimbulkan kemudahan pada bab yang lain, yaitu dalam masalah talabul ilm. Kita bisa berjumpa dalam majelis-majelis ilmu seperti ini dalam banyak waktu kita yang bisa kita luangkan. Baiklah, inilah muqaddimah untuk majelis kali ini. Kita sekarang membaca muqaddimah dari penulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasili ilal muallif rahimahullahu ta'ala ilal muallif hafizahullahu ta'ala qala muqaddimah. Boleh juga dibaca muqaddamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fahadha matnul arba'un al-Qur'aniyah. جمعت فيه 40 حديثا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل وأحكام وآداب القرآن. Jadi kitab ini berisi 40 hadis, tetapi sebenarnya tidak hanya 40 ya, lebih dari 40, tapi bisa dinomori 40 hadis
dan semua hadisnya sahih, dan ini yang merupakan kelebihan kitab Arba'in ini dari kitab-kitab Arba'in yang lain, karena sebagian Arba'in itu campuran antara hadis yang sahih dengan yang dhaif. وحرصت أن أضع الحديث القريب العبارة الواضح البيان لكي يسهل حفظه وينتفع به ويعمل به. Jadi penulisan ini tujuannya tidak hanya untuk dibaca saja, tetapi juga untuk dihafalkan dan juga untuk diamalkan. Karena memang tujuan dari ilmu adalah diamalkan. Ilmun bila amalin ka syajarin bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan sebagaimana pohon tanpa buah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita. Qala wa man ta'ammala al-ahadits allati waradat 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kalami 'anil Qur'ani wa fadailihi wajada annaha laysat khassatan bi hifdzil Qur'ani faqat wa iqamati hurufihi wa tajwidihi wa at-taghanni bihi bal innal ladzi yaqra'u al-ahadits wa yata'ammaluha sayajidu annaha ja'at bil hathi 'ala al-'ilmi wal 'amali wal qira'ati wal hifdhi. Jadi ringkasnya, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada tentang Al-Quran, ternyata tidak hanya bicara tentang masalah membaca, membaguskan makhrajnya, tidak hanya itu. Jadi kewajiban kita kepada Quran tidak hanya membaca itu saja, tetapi lebih penting daripada itu adalah al-ilmi wal amal. Ya, kita memahami maksudnya dan juga mengamalkan. Apa gunanya kita membaca Quran sementara tidak paham apa maksudnya, sementara Quran diturunkan untuk hidayah? Dan apa gunanya kita tidak amalkan sementara tujuannya adalah untuk diamalkan? Guru-guru kita mengibaratkan sebagaimana resep dari dokter. Kalau hanya kita baca saja resep itu tanpa dibelikan obatnya, tanpa diminum obat tersebut, apa gunanya resep tersebut? Nggak ada nilainya sama sekali, meskipun kita baca berkali-kali resep tersebut. Demikian juga Quran, kita baca berkali-kali tetapi tidak dipahami, tidak diamalkan, maka tentu saja kurang sempurna. Qala wa akhiran ad'u ikhwani wa akhwati ila tamassuki bil kitabi was sunnati sahihati wal amali bihima zahiran wa batina wa tarki kulli ma khalafahuma min bid'atin aw ma'siyatin aw taqsirin. Jadi beliau mengajak untuk berpegang teguh kepada wahyain Quran dan Sunnah, karena hanya dengan berpegang teguh kepada dua tersebut kita akan selamat dari kesesatan yang merajalela di sekitar kita. كما أشير إلى أن هذا الكتاب قد قسم إلى فصول حسب ما يلي. الفصل الأول الأحاديث الواردة في فضائل قراءة القرآن ومدارسته. الفصل الثاني الأحاديث الواردة في الآداب والأحكام. الفصل الثالث الأحاديث الواردة في فضل حفظ كتاب الله وجزاء أهله. الفصل الرابع الأحاديث الواردة في الحث على تعاهد القرآن ومراجعته. الفصل الخامس الأحاديث الواردة في استحباب تجميل الصوت بالقرآن. الفصل السادس الأحاديث الواردة في إخلاص العمل لله عز وجل. الفصل السابع ini tertulis sadis ya, semestinya السابع الأحاديث الواردة في فضائل بعض السور. Jadi kitab ini akan dibagi menjadi 7 bagian atau 7 pasal. Pasal yang pertama tentang fadilah membaca Quran dan tadarus Al-Quran. Pasal kedua tentang adab-adab dan hukum-hukumnya. Pasal yang ketiga tentang fadilah menghafal Quran. Jadi tidak hanya dibaca tapi juga dihafalkan. Pasal keempat adalah hasungan untuk murajaah, mengulang hafalan Quran, karena kalau tidak dihafalkan pasti hilang, tidak diulang pasti hilang. Kemudian pasal kelima tentang disunahkannya membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Pasal yang ke-6 tentang ikhlas dalam beramal, karena apapun amal kita sebagus apapun dohirnya, tetapi kalau tidak ikhlas tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasal terakhir yang ke-7 tentang fadilah sebagian saja dari surah-surah Al-Quran. Jadi memang tidak membahas seluruh bagian-bagiannya ya. Karena kalau membahas seluruh bagian-bagiannya dari yang sudah disebutkan ini, tentu saja akan menjadi lebih dari 40 hadis. Maka ini hanyalah merupakan ringkasan. Hadza wa as'alullah at-taufiqa was-sadada wal-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa as'aluhu subhanahu ay yaghfira lana wa liwalidina wa li usratil ahya'i minhum wal amwati wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat. Jadi beliau memintakan ampunan untuk masyayikh beliau, juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan doa sepertinya adalah doa yang sangat-sangat besar utamanya, fadilahnya,
karena dia akan mendapatkan pahala sebanyak kaum muslimin dan muslimat yang ada di atas muka bumi, baik dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bisa dicari hadisnya dalam Al-Jami'us Shaghir, man istaghfara, barang siapa yang memintakan ampun lil mu'minina wal mu'minat, bagi mukmin dan mukminah, kataballahu lahu, Allah mencatat untuknya, bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah, satu pahala untuk setiap mukmin dan mukminah. Artinya pahala yang kita dapatkan dari doa tersebut adalah sejumlah mukmin dan mukminah yang ada. Subhanallah, ini fadilah yang sangat besar. Karena itu sangatlah bagus kalau kita membaca doa ini, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, setiap hari minimal 1 kali. Apabila kita baca setiap habis salat, maka juga bagus, nggak ada masalah. Ini hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Qala wa sallillahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu Ahmad bin Abdul Razzaq bin Muhammad bin Zaidin al Ibrahim al-Anqari. Hurrira fi Madinati Riyadh fi 1427. Jadi ini sudah ditulis oleh beliau pada tahun 1427. Sementara sekarang 1441 ya, atau 42. 41 atau 42 ya. Jadi ini sudah berapa tahun ini? Sudah 10 tahun lebih. Maka ini sudah lama penulisan kitab ini, tetapi memang Allah memberikan qabul pada akhir-akhir ini lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Kemudian beliau menulis juga tentang kaifiyatu hifdzil ahadits, bagaimana cara menghafalkan hadis-hadis yang ada pada kitab ini, demikian juga hadis-hadis yang ada pada kitab-kitab yang lain. Awalan al-hadafu min hifdzil hadithi huwa al-ilmu wal 'amalu bihi wa raf'ul jahli 'anil nafsi. Tujuan menghafal hadis hendaklah satu, untuk paham hadis yang kita hafal, dan untuk diamalkan. Karena itulah yang paling inti dari ilmu, ya, untuk diamalkan. Thaniyan wal ahaditsu takhtalifu min haitsu tul wal qasr, wa bit ta'kid akhil karim turidu hifdhan rasikhan fi dhihni lal hifdh alladhi la yakadu yalbathu yawman thumma yumsa. Jadi beliau menginginkan hafalannya betul-betul hafalan yang menancap, tidak hanya sekali hafal habis itu lupa lagi, tidak. Maka caranya adalah yang pertama, ta'khudhu haditsan wahidan thumma taqra'uhu 3 marratin ma'a tashihil akhta'il lughawiyyati in wujidat, thumma karriril hadits 10 marratin bi syaklin sari'in qalilan. Setiap hari hanya dihafalkan 1 hadis. Kemudian kalau sudah hafal, maka diulang sampai 10 kali dengan cepat. Itu dilakukan kalau sudah hafal, ya. Kemudian yang kedua, tsumma karriril hadits min 10 ila 20 marrah manadharan, tsumma karriril hadits 10 ila 30 walakin ghaiban. Setelah itu hafalkan lagi hadis tersebut 20 kali dengan melihat tulisan, kemudian diulang lagi 30 kali tetapi tanpa melihat tulisan. Jadi ini pengulangan yang kedua adalah 50 kali. Ini 20 tambah 30. Thumma hawil an tukarrir ma hafidta wa anta qa'im wa anta jalis wa qabla an-naum wa anta dhahib ila al-masjid wa satjidu thamrata insyaallah. Nah, kalau sudah diulang 50 kali tersebut, maka pengulangan yang ketiga adalah baca setiap saat hadis tersebut dalam 1 hari tadi, baik ketika berjalan, ketika duduk, ketika pergi ke masjid dan seterusnya, maka insyaallah hafalannya pasti akan sangat menancap. Jadi inti kaidahnya adalah at-takrir lit-taqrir, ma takarrara taqarrara, sesuatu yang diulang-ulang pasti akan menancap, akan hafalannya akan kuat. Wa fi tariqatin ukhra wa hiya tikrarul hifdzi 100 marratin wa kullama zada kana ar-raskhu. Jadi yang lebih bagus lagi kalau satu hadis diulangnya 100 kali. Jadi kita hitung, kalau tadi sudah 50, berarti kurang 50 lagi. Maka ini lebih bagus lagi. Wa mimma yajibu bayanuhu anna an-nasa tatafawatu fil hifdzi wa kullun ala khairin wal kullu ma'jurun insyaallah taala. Jadi manusia memang hafalannya berbeda-beda, ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Sehingga kalau kita merasa bahwasanya hafalan kita cepat, 20 kali yang sudah disebutkan tadi, 30 kali, 50 kali, itu tetap semestinya dilakukan. Karena meskipun hafalan kita cepat, dengan memperbanyak jumlah pengulangan ini juga akan semakin kuat hafalan kita. Kalau hafalan kita lambat, 100 pun belum hafal, maka bisa ditambah lagi lebih dari 100 kali. Kemudian beliau memulai khutbatul kitabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Ta'liqun قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات في كل باب. Jadi beliau memulai kitab ini dengan hadis innamal a'malu binniyat ini sebagai khutbatul kitab, jadi sebagai muqaddimah yang kedua. Kalau tadi muqaddimah secara umumnya, sementara ini muqaddimah secara khusus untuk hadis-hadisnya, yaitu beliau mengingatkan kita supaya innamal a'malu binniyat, ya. Amalan kita supaya bagus maka niatnya pun juga harus bagus. Dalam hal ini hendaklah kita ikhlas di dalam mempelajari kitab ini, tidak untuk mencari apapun dari dunia, tetapi untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika menghafalkan hadis-hadisnya, tiada lain untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, an Amirul Mukminin. Orang yang pertama kali mendapatkan julukan Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Adapun sebelumnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapatkan julukan Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau julukan bagi Sayyidina Umar ini adalah juga sama dengan Khalifah Abu Bakar, nanti menjadi panjang julukannya, ya. Khalifati Rasulillah, penggantinya pengganti Rasulullah. Nah, maka oleh kaum muslimin kemudian diganti dengan Amirul Mukminin. Abu Hafsin ini adalah bukan nama kunyah bagi Umar bin Khattab karena beliau punya anak bernama Hafsin, bukan, ya. Karena putri beliau namanya Hafsah, bukan Hafsin. Adapun Abu Hafsin ini adalah julukan karena beliau sangat pemberani, dan Abu Hafsin dalam bahasa Arab itu artinya adalah singa, ya. Hafsin ini singa kecil, berarti Abu Hafsin adalah singa besar. Nah, ini julukan karena keberanian beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini adalah kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang tidak mengatakan begini, maka berarti dia bukan termasuk dari ahlus sunnati wal jamaah. Itulah khilaf yang mendasar antara ahlus sunnah dengan syiah, di mana syiah mereka menganggap bahwa yang paling berhak setelah Nabi untuk menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Adapun ahlus sunnah mengatakan yang paling berhak adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, sebagaimana yang sudah terjadi pada sejarah yang kita lihat. Kemudian innamal a'malu binniyat, tiada lain amalan itu dengan niatan. Maksudnya innama sihhatul a'mali binniyat, tiada lain sahnya amalan dengan niat. Yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan syar'i, misalnya ibadah salat, misalnya ibadah zakat dan sebagainya. Maka kalau seseorang mengeluarkan duit dengan niatan bukan untuk zakat, maka tidak sah sebagai zakat. Meskipun yang dia keluarkan adalah 2,5% dari hartanya, ini tidak sah sebagai zakat karena belum diniatkan sebagai zakat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, masing-masing orang mendapatkan apa saja yang dia niatkan. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bolehnya menggabungkan dua niat dalam satu amalan. Misalnya kita membaca Al-Quran dengan niatan satu untuk tilawatul Quran dan juga niatan untuk meruqyah tubuh kita yang lagi sakit misalnya, maka ini tidak ada masalah. Kita mendapatkan dua pahala, pahala tilawah dan juga pahala ruqyah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hadis ini beliau menyebutkan man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Diulang, ya, ila Allah wa rasulih, ila Allah wa rasulih. Sementara untuk yang kedua, lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Beliau tidak lagi menyebutkan dunia, tidak lagi menyebutkan perempuan. Jadi hanya menyebutkan satu kali, itu litahqir, itu untuk menunjukkan rendahnya apa yang disebutkan tadi, sehingga beliau tidak mau sebutkan lagi. Dan tidak pantas kalau kita itu melakukan suatu amalan yang mulia, hijrah misalnya, tapi niatannya adalah niatan-niatan rendah untuk mendapatkan dunia. Tidak sepantasnya kita melakukan sholat duha, melakukan sedekah, melakukan tahajud dengan niatan supaya mendapatkan kekayaan dunia. Tidak sepantasnya begitu. Niatan kita hendaklah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah memberikan kecukupan kepada kita karena kita melakukan sholat duha dan sebagainya tadi, itu hanyalah bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala.
Sungguh salah orang yang memilih bonusnya dan meninggalkan intinya. Semestinya kita harus mencari intinya, adapun bonusnya maka itu hanyalah sekedar tambahan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah al-faslul awwal. Ini mulai pasal yang pertama. Al-ahadithul waridatu fi fadaili qiraatil Qur'ani wa mudarasatihi. Jadi kita akan membahas tentang fadilah-fadilah membaca Quran dan tadarus Al-Quran. Kalau membaca Quran berarti sendiri ya. Kalau tadarus Al-Quran berarti minimal 2 orang. Saya membaca, kemudian orang lain menyimak. Itu namanya tadarus. Al-hadithul awwal fadlu mudarasatil Quran. Fadilah tadarus Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Ta'liq: هذا الحديث لا يشمل الجماعة فقط بل يشمل الفرد أيضا فلو قام شخص بمفرده وذكر الله حصل له الفضل المذكور. Jadi hadis ini bicara tentang fadilahnya berkumpul di rumah Allah, maksudnya di masjid, untuk melakukan apa? Yatlun, membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Maka fadilahnya akan sakinah turun, ketenangan turun, kemudian rahmat meliputi mereka, kemudian malaikat juga mengerubuti mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka, yaitu memuji-muji mereka. Ini fadilah orang yang melakukan tadarus di dalam masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekhuna memberikan komentar bahwa meskipun di sini disebutkan berkumpulnya beberapa orang untuk tadarus, tapi seandainya satu orang melakukannya, dia membaca Quran sendiri, maka dia pun tetap mendapatkan fadilah ini. Sakinah turun, rahmat turun, malaikat juga turun, dan Allah sebut-sebut di hadapan para malaikatnya. Tentu saja perkataan beliau ini bukanlah perkataan yang asal-asalan tanpa dalil ya. Ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya meskipun satu orang baca Quran, dia juga akan mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Sebagaimana kita dapatkan ceritanya ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada suatu malam dia membaca surah Al-Kahfi. Rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain dia membaca surah Al-Baqarah. Jadi ini 2 kejadian, satu membaca Al-Kahfi, satu membaca Al-Baqarah. Nah, tiba-tiba datang suatu sahabah, satu awan, kemudian awan ini mendekat. Akhirnya kuda yang di sampingnya jadi lari ketakutan melihat awan tadi. Nah, ketika pagi hari diceritakan kepada Nabi mengatakan tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran. Itu adalah sakinah turun dengan sebab Quran yang engkau baca. Nah, maka ini dalil bahwa satu orang pun melakukan tetap mendapatkan fadilah ini. Disebutkan di sini fi baitin min buyutillah, membacanya di rumah Allah, yaitu di masjid. Bagaimana kalau membacanya di selain masjid? Sama saja tetap mendapatkan fadilah ini, karena kalimat ini adalah kharaja makhrajal ghalib. Munculnya kalimat ini hanya karena kebiasaan. Kebiasaannya tadarus dilakukan di masjid. Seandainya tadarus di rumah-rumah sebagaimana dilakukan di gang kita ya, di gang kami di sini di Mantung, ada kajian ibu-ibu, tadarusan ibu-ibu bergantian di rumah fulana, di rumah fulana, juga tetap mendapatkan fadilah yang disebutkan ini. Kemudian as-sakinah, apa yang dimaksud ketenangan itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan sakinah itu ya ketenangan yang ada dalam hati kita. Ada juga yang mengatakan sakinah itu adalah nama dari malaikat. Jadi ada malaikat sakinah. Mereka berdasarkan dalil tadi ya. Ketika ada orang baca surat Al-Kahfi ada awan. Nah, kemudian ketika Nabi diberitahu, beliau mengatakan itu adalah sakinah. Awan itu adalah sakinah yang turun dengan sebab Al-Quran. Nah, jadi malaikat-malaikat yang mereka terlihat dalam bentuk seperti awan, kemudian turun dengan sebab Quran tadi. Banyak tafsiran ya apakah itu sakinah, tapi yang jelas Nabi menyebutnya sebagai sakinah. Nggak begitu penting bagi kita untuk mengetahui hakikatnya. Adapun malaikah di sini yang dimaksud para malaikat adalah malaikat sayyahin, malaikat yang sukanya melancong pergi ke sana kemari untuk mencari di mana ada orang zikir, maka dia akan mengerumuni mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sayyahin, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang suka kelilingan di bumi ini.
yuballighuni an ummati salam. Tugasnya menyampaikan salam dari umatku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Darimi. Hadis yang lain riwayat Imam Turmudi. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Ada malaikat sayyahin fudulan an kuttabin nas. Mereka bukan yang menulis amalan manusia, bukan. Fa idza wajadu aqwaman yadhkuruna Allah tanadaw. Kalau mereka mendapati kaum yang berzikir kepada Allah, maka mereka saling panggil. Halummu ila bughyatikum. Mari, mari menuju apa yang kalian cari. Maka mereka pun datang sehingga berkerubut, mengerubuti mereka, mengerumuni mereka ila samai dunia, sampai naik ke langit dunia. Jadi tumpuk-tumpuk malaikat ini sampai langit dunia karena adanya majelis ilmu atau adanya majelis zikir yang dilakukan tadi. Yang dimaksud yadhkurunallah ini majelis zikir adalah majelis ilmu sebagaimana disebutkan dalam Aunul Ma'bud dan yang lain-lainnya. Maka termasuk juga tadarus Al-Quran, ini termasuk yadhkurunallah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan fadilah yang disebutkan di sini. Nah, adanya para malaikat kumpul untuk mencari tilawah Quran ini disebabkan karena para malaikat tidak diberi oleh Allah amalan membaca Quran, sehingga mereka sangat suka untuk mendengarkan bacaan Quran yang dilakukan oleh Bani Adam. Jadi ini satu kelebihan diberikan oleh Allah kepada kita manusia yang tidak diberikan kepada para malaikat. Kita diberi ibadah yang sangat mulia, yaitu membaca kalam Allah. Kalam Allah kita baca, satu huruf kita baca, pahalanya 10 kali kebaikan. Nah, karena itulah malaikat suka untuk mendengarkan bacaan Quran manusia. Bahkan juga kalau seseorang lagi berdiri sholat malam, maka dia membaca bacaan apapun dari Al-Quran masuk pada mulutnya malaikat. Malaikat berada di depan dia untuk bahasa kita mungkin gampangnya memakan atau melahap ya bacaan Quran yang dibaca oleh seorang hamba tadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fabihi, idza qama ar-rajul, apabila seseorang itu berdiri, yatawaddau lailan aw naharan, baik dia berwudu baik malam hari atau siang hari. Oh ini ya, siang sama malam sama ya, tidak hanya malam saja. Fa ahsanal wudu wastanna, dia memperbagus wudunya dan dia juga bersikat gigi, menggosok gigi. Thumma qama fa shalla, kemudian dia berdiri salat, atafa bihil malak wa dana minhu. Maka malaikat itu mengelilingi dia, mengelilingi orang yang salat tadi dan mendekat. Hatta yad'afahu ala fihi, sehingga dia letakkan mulutnya pada mulutnya. Fama yaqra'u illa fihi, maka orang itu tidak membaca Quran kecuali masuk pada mulutnya malaikat. Wa idza lam yastanna, tetapi kalau dia tidak gosok gigi, atafa bihi, malaikat hanya muter-muter aja. Wala yad'afahu ala fihi, tapi tidak mau letakkan mulutnya di depan mulutnya. Jadi malaikat juga paham abab manusia ternyata ya. Abab ora enak, malaikatnya tidak mau mendekat nih. Hadis Muhammad bin Nasr dalam kitab As-Salah, hadis ini kata Syekh Albani derajatnya sahih. Kita lanjutkan al-hadits tsani. Al-harful wahidu min kitabillahi bi 10 hasanatin. Satu huruf dalam Al-Qur'an pahalanya 10 pahala. Jadi hasanah kebaikan maksudnya pahala. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun rawahu at-Tirmidzi wa ad-Darimi qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun gharibun wa sahhahahu al-Albani wa sa'altu syekhana Abdullah as-Sa'da qala la ba'sa bihi. Hadis yang kedua ini adalah fadilah membaca Al-Quran. Satu huruf dari Al-Quran kita baca, 10 pahala kita dapatkan. Sehingga kalau kita membaca alif lam mim, maka kita sudah mendapatkan 30 pahala. Kata-kata harfun dalam bahasa Arab itu bisa bermakna huruf, bisa bermakna kata. Nah, yang dimaksud di sini apakah satu huruf ataukah satu kata? Ternyata dijelaskan oleh Nabi, alifun harfun. Nah, berarti betul-betul yang dimaksud ini adalah satu huruf ya, bukan satu kata. Dan ini adalah pahala minimal, bukan pahala maksimal. Adapun pahala maksimalnya kita tidak mengetahui. Sehingga bisa saja seseorang itu mendapatkan pahala lebih dari 30 dengan 3 huruf yang dia baca.
Karena di sini Nabi hanya menjelaskan tentang pahala minimalnya. Maka hadis ini mirip dengan kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan man jaa bil hasanati falahu ashrun amsaluha atau asyru amsalha, dua qiraah. Barang siapa yang datang dengan suatu kebaikan, dia mendapatkan 10 yang semisal darinya. Dan ini adalah batas minimalnya, ya, minimal dari pahala yang didapatkan adalah 10. Adapun batas maksimalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan untuk siapapun yang dia kehendaki, alias tidak ada batas maksimalnya. Karena sebelumnya Allah mengatakan kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi satu amalan pahalanya bisa 700 pahala. 7 kali 100, 700 pahala. Kemudian Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, maka tergantung kekhusyuan kita masing-masing dalam baca Quran. Semakin khusyuk, insyaallah pahalanya semakin besar, nilainya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini diriwayatkan juga dengan lafal yang lebih jelas, yaitu sabda Nabi alifun ashrun. Beliau mengatakan iqra'ul Qur'an, bacalah Quran, fa innakum tu'jaruna alaih, kalian akan diberi pahala oleh Allah karenanya. Ama inni la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun ashrun, wa lamun ashrun, wa mimun ashrun, fatilka thalathun. Alif itu adalah 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala, maka totalnya adalah 30 pahala. Nah, dengan lafal seperti ini lebih jelas maknanya, diriwayatkan oleh Abu Ja'far An-Nahas dalam kitab Al-Waqfu wal Ibtida, dan hadis ini pun juga derajatnya sahih. Adapun Syekhuna Al-Anqari, beliau memilih hadis ini meskipun kalimatnya kurang jelas, lebih jelas hadis yang saya bacakan tadi, itu karena hadis ini lebih tenar, ya, perawinya adalah Al-Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darimi dalam kitab sunan mereka, sehingga kitabnya lebih terkenal daripada kitab yang saya bacakan tadi, sehingga beliau memilih yang ini. Dan ini seperti ini biasa, kadang-kadang dipilih penulisnya memilih yang lebih sahih meskipun kalimatnya kurang begitu jelas. Ada juga penulis yang memilih hadis yang lebih jelas kalimatnya meskipun riwayatnya kalah sahih dengan riwayat yang lain. Masing-masing penulis punya kecenderungan sendiri-sendiri. Demikian juga urutan di sini At-Tirmidzi wa Ad-Darimi ini sebenarnya terbalik dari sisi usia, karena Ad-Darimi lebih tua, lebih dulu daripada At-Tirmidzi. Maka semestinya kalau mau diurutkan sesuai usia, itu adalah rawahu Ad-Darimi wa Tirmidzi. Tapi kenapa di sini beliau mendahulukan Tirmidzi kemudian Darimi? Karena dari sisi kitabnya Imam Tirmidzi ini kitabnya lebih sahih atau lebih terkenal daripada kitab Sunan Ad-Darimi. Adapun di sini Syekh Abdullah As-Sa'ad, ini yang saya ceritakan tadi adalah guru kami juga. Saya mendengar dari beliau secara online. Sudah tua beliau, seorang muhaddits, ya, mungkin setingkat Syekhul Albani atau di bawahnya, ya, setingkat Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Abdullah As-Sa'ad dan yang lain-lain yang terkenal sebagai muhaddits mu'asirin. Beliau masih hidup alhamdulillah dan sering mengadakan juga kajian-kajian online seperti ini. Maka di sini ditampilkan pendapat beliau karena memang beliau adalah seorang muhaddits yang terkenal. Beliau mengatakan la ba'sa bihi, hadis ini enggak masalah, yaitu sahih. Kita lanjutkan, wa bihi ilaihi qala al-haditsu tsalitsu syafa'atul Qur'ani li ashabihi yaumil qiyamah. Syafaatnya Al-Qur'an untuk para sahabat Al-Qur'an pada hari kiamat. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Ta'liqun في الحديث إثبات الشفاعة يوم القيامة على اختلاف الشفاعات والشفعاء، والشفاعة لا تكون إلا للموحد، أما المشرك فما له شفاعة ولو كان من أحفظ الناس للقرآن، لأن عمله قد حبط في الدنيا بسبب الشرك ولا يقبل منه في الآخرة كذلك، نعوذ بالله من الشرك وأهله. Hadis ini menyuruh kita untuk membaca Quran, dan fadilahnya adalah Quran nanti pada hari kiamat akan datang sebagai syafi' yang memberi syafaat, yaitu memberi pertolongan kepada kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Pada hari tiada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ya'ti, ya, Quran akan datang. Artinya amalan bacaan Quran kita akan datang, ada bentuknya, ada wujudnya.
Jadi kita di dunia sekarang membaca kalam Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah amalan kita. Nah, amalan kita nanti akan muncul dalam suatu bentuk. Bentuknya apa? Kita tidak mengetahui karena ini masalah yang gaib. Nah, yang jelas dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Sebagaimana nanti juga akan kita baca hadis yang lain yang serupa. Tapi ini saya dahulukan pembacaannya, nggak ada masalah karena untuk menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, bacalah Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk sahabat Quran. Bacalah Zahrawain, dua surat yang cemerlang, yaitu Baqarah dan Ali Imran. Keduanya akan datang pada hari kiamat seolah-olah ghamamatan, ghayayatan, farqan, ya. Seolah-olah dua awan atau seolah-olah dua rombongan burung yang berbaris yang membela orang-orang yang ashab, ya. Ashab ini maksudnya adalah orang-orang yang selalu membacanya dan mengamalkan isinya. Jadi siapapun yang suka membaca Al-Baqarah, suka membaca Ali Imran, ya, sering membacanya, kemudian berusaha mengamalkan isinya, maka dialah orang-orang yang mendapatkan fadilah ini. Kemudian beliau mengatakan, bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya adalah barakah dan meninggalkannya adalah kerugian, dan orang-orang penyihir tidak mampu Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Kemudian di sini beliau memberikan komentar bahwa hadis ini menunjukkan betul-betul adanya syafaat. Nah, ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adanya syafaat di akhirat nanti. Dan syafaat itu bermacam-macam, ya. Maka beliau di sini mengatakan ikhtilafis syafaat. Ada syafaat uzma atau syafaat kubra yang melakukannya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana waktu itu di padang mahsyar orang-orang termasuk kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlantar. Padahal semua kita telanjang, semua kita berada di bawah matahari yang sangat dekat dari kepala kita sehingga sangat panas. Semua orang bercucuran keringatnya, ditelantarkan oleh Allah. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, tolong sampaikan kepada Allah, kami segera diurus, jangan dibiarkan telantar begini. Nabi Adam tidak berani karena menganggap bahwa hari itu Allah murka besar, tidak berani untuk bicara kepada Allah. Nunjuk Nabi Nuh nunjuk Nabi Ibrahim nunjuk kepada Nabi Musa nunjuk kepada Nabi Isa nunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itulah beliau Nabi Muhammad kemudian memintakan syafaat untuk seluruh manusia di padang mahsyar. Itulah yang disebut sebagai asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar, yang itu hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang melakukannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syafaat yang lain selain syafaatul uzma adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man shalla alayya hina yusbihu ashran, barang siapa yang selawat kepada saya pagi hari 10 kali, wa hina yumsi ashran, sore hari juga 10 kali, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, pasti dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tabarani sahih. Karena itu marilah kita minimal setiap hari selawat 10 kali pagi hari dan 10 kali sore hari. Nah, kalau kita punya majelis anak-anak, ya TPA, nah kita ajarkan juga mereka dibiasakan dari sejak kecil selawat 10 kali pagi hari sebelum TPA misalnya, atau setelah selesai TPA-nya, ya. Demikian juga TPA yang sore hari, nah, diajarkan kepada mereka supaya membiasakan diri membaca selawat ini 10 kali minimal dalam suatu pertemuan, sehingga nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan syafaat hanya diberikan kepada muwahhid, bukan musyrik. Kalau musyrik tidak mendapatkan syafaat sama sekali, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fama lahu min syafi'in, mereka tidak mendapatkan pemberi syafaat. Kecuali satu saja, ini satu pengecualian, ya, satu orang musyrik yang mendapatkan syafaat, yaitu adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Abu Talib satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat. Karena pernah Rasul ditanya oleh Abbas, paman beliau, wahai Rasulullah, Abu Talib pamanmu itu yang mati kafir, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada dia dengan sesuatu nanti di hari kiamat, sementara dia dulu di dunia sudah membela dakwahmu, sudah membela engkau, ya, supaya tidak diganggu oleh orang-orang musyrik? Maka beliau menjawab, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah, mudah-mudahan bermanfaat kepadanya syafaatku pada hari kiamat nanti. Fayuj'alu fi dhahdahin minan nar, dia diletakkan pada tingkatan paling atas dari neraka. Berarti ringan, siksaannya paling ringan.
yablughu ka'baihi yaghli minhu ummu dimaghihi. Yang api hanya mengenai sampai kedua mata kakinya saja, tidak ke betisnya, tidak ke badannya, tetapi ummu dimaghi, yaitu otaknya itu mendidih dengan sebab tersebut, yakni Abu Talib, yaitu yang dimaksud oleh beliau adalah Abu Talib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memang mati dalam kondisi kafir. Naudzubillahi min syarri dzalik. Dan Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah siapapun yang kamu sukai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Nah, termasuk Abu Talib ini disukai oleh Nabi karena membela beliau, karena juga paman beliau, tetapi ternyata tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kaum muslimin yang dapat kita baca pada sore hari ini. Sudah 40 menit sebagaimana perjanjian kita bahwa satu majelis insyaallah 40 menit. Tapi mungkin juga kadang-kadang lebih dari itu untuk menyelesaikan hadis yang akan kita baca dari kitab ini. Insya Allah hadis keempat dan seterusnya akan kita lanjutkan pada majelis berikutnya. Dan biasanya hari Rabu kita masuk ya, tapi karena Rabu kedua saya ada jadwal di tempat lain, maka khusus Rabu kedua insya Allah kita liburkan dan dilanjutkan pada hari Kamisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan atau pertanyaan, kita persilahkan. Kalau tidak ada berarti kita sudah cukupkan sampai di sini. Baik, tampaknya tidak ada pertanyaan. Ini adalah kitab Arba'in Quraniyah dan di covernya ditulis ada muqaddimah dari Syekh Saleh Al-Luhaidan. Ini ulama dari Saudi, termasuk dari Hay'ah Kibar Ulama. Kemudian, silakan. Apa makna dari waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu? Terangan jelasnya. Man batta'a bihi amaluh, barang siapa yang amalnya lambat terhadap dirinya, lam yusri bihi nasabuh, nasabnya tidak mempercepat dia. Maksudnya, amalan seseorang itulah yang berguna untuk meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang amalannya lambat sehingga derajatnya tidak tinggi, maka tidak bisa ditinggikan derajatnya dengan sebab nasabnya. Meskipun dia seorang misalnya anak kiai, tetapi perbuatannya perbuatan yang tidak baik, maka yang naik derajatnya karena kesolehannya adalah kiainya tersebut, bukan anaknya dan bukan juga cucunya, yang dia hanya bernisbat kepada kiai tersebut tetapi tidak mengikuti amalannya. Tidak ada gunanya menisbatkan diri kepada seorang yang mulia tetapi amalannya tidak mengikuti orang mulia tersebut. Itu maksudnya secara ringkas begitu, dan ini sudah dibahas pada Arba'in An-Nawawiyah. Ada yang lain mungkin? Baik, ini di cover ada juga muqaddimah. Nah, silahkan. Untuk yang salawat Nabi pagi dan sore 10 kali itu bagaimana lafaz salawat yang dianjurkan? Apakah harus salawat yang panjang seperti kita tasyahud, ataukah cukup salawat yang pendek saja, Allahumma sholli ala Muhammad, atau bisa jugakah dengan salawat-salawat yang seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari kaum Nahdiyin? Mereka bersalawat dalam kitab-kitab seperti dugaan atau berjanji dan sebagainya begitu. Baik, ya. Jadi bagaimana praktek kita terhadap salawat kepada Nabi 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, dengan salawat macam apa yang kita baca? Maka jawabannya adalah bahwa salawat itu bebas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukan lafalnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada lafalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita membaca salawat apapun bebas. Kalau mau dicari bagaimana penjelasan tentang fikih salawat, bisa dibuka kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Al-Adhkar Lin-Nawawi. Nah, di sini ada kitabnya. Kemudian tulis saja di sini as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau membahas tentang babus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i rahimahullah.
tapi wajibnya itu adalah setelah tasyahud yang terakhir. Kalau dia meninggalkan salawat pada tasyahud terakhir, tidak sah salatnya. Tidak wajib salawat kepada alun Nabi menurut madhab yang sahih, yang masyhur, tetapi hanya mustahab saja. Jadi menurut madhab Syafi'i, bahwa salawat kepada Nabi SAW yang wajib minimal adalah Allahumma salli ala Muhammad titik. Kalau tambahan wa ala ali Muhammad itu adalah mustahab. Itu menurut pendapat yang masyhur dalam madhab Syafi'i. Wa qala ba'du ashabina tajib. Ada juga yang berpendapat wajib. Wal afdal ay yaqul, paling afdal membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang paling afdal menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya, karena inilah yang paling sahih. Dan ini merupakan jawaban langsung dari Nabi kepada Ibnu Mas'ud yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kita baca salawat kepada engkau? Dijawab dengan salawat ini ya. Maka beliau katakan ini yang paling afdal ya. Kemudian beliau mengatakan juga, "Wal wajib minhu Allahumma salli 'alan nabi." Nah, yang wajib hanyalah kalimat ini. Allahumma salli 'alan nabi titik ya. Atau Allahumma salli 'ala Muhammad atau sallallahu 'ala Muhammad atau sallallahu ala rasulih atau sallallahu ala nabi. Ya intinya yang minimal ya, minimalisnya adalah salawat kepada Nabi Muhammad saja. Adapun kepada azwajihi, kepada alihi dan seterusnya itu semuanya adalah mustahab, dan meskipun mustahab maka sebagusnya tetap kita baca, karena semakin panjang salawat yang kita baca semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salawat yang anti tanyakan tadi, yang dibaca oleh saudara kita dari Nahdliyin, dari kitab-kitab yang ada, nggak ada masalah. Itu adalah salawat yang dibuat oleh para ulama. Tapi ketahuilah bahwa termasuk orang yang keyakinan yang salah adalah kalau Anda membaca salawat buatan ulama, meyakini bahwa itu lebih utama daripada salawatan yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan yang tidak benar. Siapa yang lebih berilmu, Rasul ataukah para kiai itu? Rasul adalah gurunya seluruh para kiai, sehingga yang paling afdal tentu saja adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menyebabkan Al-Imam At-Tabarani, beliau menulis kitab Ad-Du'a ya, tebal segini. Itu beliau dalam muqaddimah mengatakan, saya tulis kitab ini karena saya melihat orang-orang mengutamakan doa-doa yang dibuat manusia, kemudian mereka zuhud terhadap doa-doa yang dibuat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana lebih utama, doa-doa dari Nabi ataukah doa-doa dari manusia? Nah, karena itu saya tidak menyarankan untuk membaca salawat-salawat yang terkenal di masyarakat itu, yang dikatakan salawat nariyah dan sebagainya itu. Pertama, karena itu bukan buatan dari Nabi, sementara sudah ada yang dari Nabi. Yang kedua, karena salawat itu sebagiannya dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Artinya ada yang kalimat-kalimat yang perlu ditinjau ulang. Karena kalau dipahami salah nanti maknanya jadi salah, meskipun kalau dipahami benar juga sebenarnya tidak bermasalah. Tapi mending kita menggunakan apa yang lafalnya tidak bermasalah saja daripada menggunakan salawat-salawat yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada lagi mungkin? Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum. Bertanya tentang mengatakan niat sebelum melakukan ibadah, misalnya puasa, kadang ada lafal niatnya, sholat itu ada lafal niat itu mungkin Ustaz? Niatan-niatan tambahan ya. Kalau niatan-niatan tambahan tetapi inti dari niatan kita adalah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah. Jadi misalnya kita merasa kurang sehat, akhirnya kita membiasakan diri untuk puasa Senin Kemis. Karena ada riwayat mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Nah, itu apabila kita niatkan sebagai tambahan saja enggak ada masalah. Yang penting tujuan inti adalah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ibarat ya, orang membeli kompor misalnya. Yang dia tuju adalah kompornya itu. Ketika dia beli kompor ada bonus misalnya air minum teh misalnya. Nah, jangan sekali-kali kita mengeluarkan duit seharga kompor tadi, tetapi kita malah melirik tehnya, kompornya kita tinggalkan. Ini nggak benar, mikirnya nggak benar. Ya, demikian juga orang yang beramal
puasa tujuannya melirik sehatnya. Dia tidak melirik sama sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Mestinya yang jadi pedoman awal adalah untuk dapat pahala dari Allah, cari ridha Allah. Nah, adapun sehat itu adalah bonus saja ya. Sebagaimana kita intinya beli kompor, adapun minuman itu hanyalah bonus dari penjual saja. Wallahu a'lam bissawab. Ini sudah jam 5 kurang 10 menit. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu nih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.